Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi klasik Adam Smith dalam bukunya The Moral Sentiments dan Wealth of Nation. Kami kelompok 1 terdiri atas 3 anggota, yaitu saya sendiri Dadang Maulana Hawarizmi dan rekan saya Muhammad Alvin Najih dan Waode Nur Fatma. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori ekonomi klasik Adam Smith. Sebelumnya, siapa sih Adam Smith itu? Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Ia juga dikenal dengan bukunya yaitu Wealth of Nation dan The Moral Sentiments, di mana yang kita ketahui Wealth of Nation merupakan landasan dari ideologi kapitalisme. Dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments fokus pada moralitas dan indeks sosial manusia, simpati, kemampuan manusia untuk memahami perasaan orang lain. Yang kedua, The Impartial Spectator atau pengamat netral, suara hati yang membimbing perilaku moral, di mana suara hati seseorang itu menentukan moralnya itu sendiri. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya membahas tentang buku The Wealth of Nations yang diterbitkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Nah, pada buku ini membahas tentang beberapa konsep ekonomi yang menjadi dasar kapitalisme modern. Terdapat 4 konsep. Konsep yang pertama yaitu division of labor atau pembagian kerja. Dalam proses produksi, jika setiap pekerja mengkhususkan diri dalam satu tugas tertentu, maka mereka menjadi lebih terampil dan bekerja lebih cepat dibandingkan jika setiap individu mengerjakan semua tugas secara sendiri-sendiri. Contoh klasiknya adalah pekerja pabrik. Lalu pada konsep yang kedua adalah invisible hand atau tangan tak terlihat. Maksudnya adalah ketika setiap orang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa disadari mereka berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, seorang pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan akan berusaha menghasilkan barang berkualitas dengan harga bersaing, dan ini secara tidak langsung menciptakan manfaat bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu pada konsep yang ketiga adalah laissez-faire. Ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti biarkan saja. Maksudnya adalah menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak intervensi atau campur tangan dalam ekonomi. Lalu konsep yang keempat adalah nilai dan harga. Pada konsep yang keempat ini, Adam Smith membedakan antara nilai guna atau use value dan nilai tukar atau exchange value. Nah, jadi nilai guna itu adalah manfaat yang diperoleh seseorang dari suatu barang, sedangkan nilai tukar adalah harga barang tersebut di pasar. Contohnya, air memiliki nilai guna yang tinggi karena sangat penting bagi kehidupan, tapi seringkali memiliki nilai tukar yang rendah. Sebaliknya, berlian memiliki nilai guna yang lebih rendah, tetapi nilai tukarnya itu sangat tinggi karena kelangkaannya. Nah, keempat konsep-konsep itu tadi menjadi dasar bagi teori ekonomi klasik dan masih relevan dalam memahami ekonomi pasar modern sekarang ini. Lalu pada slide yang selanjutnya adalah pengaruh pemikiran Adam Smith. Nah, pada pengaruh pemikiran Adam Smith itu terdapat 4 poin utama. Yang pertama adalah dasar bagi ekonomi pasar bebas atau free market. Nah, ini berkaitan dengan konsep invisible hand tadi, yang dimana menjelaskan tentang bagaimana kepentingan pribadi individu dalam mengejar keuntungan itu dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Lalu pada poin yang kedua itu inspirasi bagi ekonom klasik lainnya. Jadi pemikiran Adam Smith ini menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi klasik
yang kemudian dilanjutkan oleh ekonom-ekonom seperti David Ricardo. Dia mengembangkan teori keunggulan komparatif yang mendukung perdagangan internasional. Lalu juga dikembangkan oleh John Stuart Mill. Dia memperluas pemikiran Smith tentang penekanan pentingnya kebebasan individu dan keadilan sosial. Lalu pada poin ketiga, kritik terhadap merkantilisme dan dukungan untuk perdagangan bebas. Adam Smith ini sangat mengkritik sistem merkantilisme. Jadi sistem merkantilisme itu adalah sistem yang menekankan akumulasi kekayaan, terutama emas dan perak, melalui proteksionisme dan intervensi pemerintah. Lalu pada poin yang keempat adalah relevansi hingga saat ini dalam diskusi tentang kapitalisme dan globalisasi. Nah, pemikiran Adam Smith ini tetap relevan dalam diskusi ekonomi modern, terutama dalam konteks kapitalisme dan globalisasi. Misalnya, diskusi tentang pajak progresif, regulasi lingkungan, dan kebijakan perdagangan adil. Itu contoh-contoh tadi sering merujuk pada pemikiran Smith. Sekian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun contoh penerapan konsep Adam Smith di dunia nyata. Yang pertama, globalisasi dan perdagangan bebas. Dalam ekonomi pasar bebas, produsen dan konsumen itu secara alami menyeimbangkan penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Contohnya, harga barang di pasar itu berdasarkan permintaan dan penawaran dari konsumen, jadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Kemudian ada revolusi industri. Adam Smith menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Revolusi industri ini biasa diterapkan dalam pabrik-pabrik industri, di mana pekerja melakukan tugas-tugas spesifik dan berulang yang meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian dalam ekonomi digital, seperti platform e-commerce, contohnya aja seperti Shopee dan Tokopedia, di mana dalam platform ini memungkinkan produsen dan konsumen untuk berinteraksi langsung tanpa perantara. Mekanisme pasar ini mencerminkan tangan tak terlihat yang mengatur penawaran dan permintaan. Adapun kesimpulan dari materi presentasi kita kali ini, yaitu Adam Smith menggabungkan moralitas dan ekonomi dalam pemikirannya. The Theory of Moral Sentiments membahas sisi manusiawi, sementara The Wealth of Nation fokus pada mekanisme ekonomi. Sehingga kontribusi dari kedua teori ini tuh membentuk pondasi ekonomi modern yang masih relevan hingga masa kini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 dengan tema ekonomi klasik Adam Smith. Jika ada kesalahan maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.